Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Hardware Software Co-Design. Kami kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Andi Desman, kemudian ada Muhammad Tampan Ahyau Ihsan Batubara, ada Muhammad Fai Osama, Alvin Fitra, dan Muhammad Ahadi Rida. Baik, judul yang kami angkat yaitu pendeteksian jalan yang rusak dengan menggunakan GPS, gyroskop, dan knock sensor diinstal ke dalam mobil. Di sini ada outline-nya, ada rencana pengujian, skenario pengujian, itu akan dijelaskan oleh saya. Kemudian pelaksanaan pengujian, analisa hasil, dan kesimpulan akan dijelaskan oleh kawan saya, Muhammad Tampa Ahyau Ihsan. Baik, kita langsung aja rencana pengujian di sini. Eh, dengan ide yang sudah kami hasilkan itu, dengan cara menggunakan CEC dan brainstorming, itu yang tadi, sistem pendeteksi jalan rusak dengan menggunakan GPS, gyroscope, dan knock sensor. Kami berencana itu melakukan pengujian itu tentu saja di jalanan yang tidak bagus kualitasnya, alias berlubang begitu ya. eh, di sini kami menggunakan kendaraannya itu sepeda motor sebagai kendaraan yang kami simulasikan begitu. Skenario-nya itu menguji kemampuan alat gyroskop untuk mendeteksi kemiringan roda saat rodanya itu masuk ke jalanan yang berlubang gitu. Jadi apabila kendaraan itu mengalami kemiringan, maka akan ditangkap oleh gyroskop. Kedua sama itu ada knock sensor, tapi bedanya ini untuk menangkap daya benturan atau daya hantaman ketika kendaraan memasuki jalan yang berlubang. Ketiga itu menguji efektivitas alat kami yang telah kami buat ketika roda ban ini memasuki jalanan yang berlubang gitu ya. Kedua di sini ada hasil yaitu pertama adalah kasus yang kami pengen uji adalah melihat kemiringan kendaraan. Apakah ketika kendaraan ini memasuki lubang, kendaraannya itu mengalami kemiringan begitu ya. Dan hasil yang kami harapkan tentu saja eh, kendaraannya itu mengalami kemiringan yang signifikan agar dapat dideteksi gitu. Tapi ternyata hasil yang didapatkan kendaraan itu yang digunakan yaitu sepeda motor itu mengalami kemiringan yang miring gitu. Kedua, kasus yang pengen kami uji itu dengan menguji daya hantam kendaraan. Hasil yang kami harapkan tentu saja ini bisa dirasakan dan dideteksi oleh sistem. Hasil yang didapatkan, hantaman tersebut cukup signifikan sehingga dapat dirasakan oleh pengemudi dan dapat terdeteksi oleh sistem begitu. Selanjutnya, pelaksana pengujian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Ihsan, dipersilakan. Oh, oke. Terima kasih kepada Andi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit terkait proyek yang bakal kita presentasikan hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelaksana pengujian. Pada bagian pelaksana pengujian ini, kami melakukannya di tempat lorong Indusina nomor 2 Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda, Aceh. Tempatnya pada pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pada pengujian pertama, teman saya sendiri yaitu Andi Desman yaitu melakukan pengujian terhadap kemiringan yang dialami oleh kendaraan. Pengujian yang dilakukan dengan mengendarai kendaraan yang ada melewati sebuah lubang. Ketika pengujian berlangsung, kendaraan mengalami kemiringan yang minim saat memasuki lubang tersebut. Nah, hal ini dapat terjadi dikarenakan sistem pada kendaraan itu sendiri yang dapat menyeimbangkan kendaraan saat berhadapan dengan lubang. Namun, karena kendaraan tersebut masih mengalami kemiringan yang minim, sehingga hal ini dapat dideteksi oleh sistem yang dijadikan sebagai buah pertanda bahwa jalan tersebut terdapat lubang. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke pengujian yang kedua dengan tempat yang sama dan waktu yang sama, tapi di sini dianalisis oleh saya sendiri, yaitu menguji hantaman yang terjadi saat kendaraan menabrak lubang. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengendarai sepeda motor juga yang melewati jalan lubang tersebut. Nah, hal ini ketika pengujian berlangsung, pengemudi akan merasakan hantaman yang terjadi pada saat kendaraan menabrak jalan berlubang tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan suspensi pada kendaraan yang kurang optimal atau adanya perbedaan kedataran nih dari jalan berlubang dengan jalan normal berikutnya. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya rasa getaran atau hantaman saat pengendara menabrak jalan lubang tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa hasil.
pada bagian atas ini yaitu pelaksanaan ujian yang telah dilakukan telah berjalan dengan lancar. Ujian dilakukan berupa pengecekan apakah kendaraan mengalami kemiringan saat memasuki lubang dan apakah kendaraan mengalami hantaman saat berkontak dengan lubang pada kecepatan tertentu. Nah, dari hasil analisa yang telah kami uji, maka didapatlah suatu hasil bahwa ini memang benar-benar hasil di mana terjadinya getaran saat kendaraan menabrak lubang dan terjadinya kemiringan saat kendaraan menabrak lubang. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk kesimpulan. Nah, kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan kali ini yaitu bahwa kendaraan mengalami kemiringan. Hal ini bergantung pada kecepatan kendaraan saat memasuki lubang dan kedalaman lubang sendiri yang mengakibatkan kendaraan dapat mengalami kemiringan. Kendaraan juga mengalami hantaman keras saat bertabrakan dengan lubang yang ada. Hantaman yang diterima oleh kendaraan bergantung pada kecepatan kendaraan dan kedalaman lubang yang ada. Nah, dari sini kami menyimpulkan bahwa sistem ini lebih baik dipasang pada bagian kendaraan yang sering mengalami benturan dan kemiringan saat berhadapan dengan lubang yang ada di jalanan. Oke, next. Nah, berikutnya ini adalah lampiran dari hasil pengujian kami. Di situ telah kami cantumkan link video pengujian kami, jadi dapat diakses pada link tersebut. Nah, kemudian merupakan foto hasil dokumentasi di lapangan. Oke, next. Nah, ini juga merupakan foto hasil dokumentasi. Oke, next. Oke, mungkin habis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Adi. Baik, terima kasih kepada Ihsan yang telah menjelaskan sisa tadi ya. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf juga. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang.